Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi nih warga Sip ya, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya basir Anda, Dila Al-Hifza, bisa kembali kurang Anda di disk kali ini di hari Selasa, di tanggal 9 Februari 2021 keluarga Sip. Dan di hari ini keluarga Sip ya, kita perdana nih. Ada program baru yaitu konseling keluarga Islami nih keluarga Sip dengan nama programnya Rumahku Syurgaku nih keluarga Sip. Nah ini merupakan program dari Radio Sip FM bekerjasama dengan UPZ Yayasan Fakultas Kedokteran Unan keluarga Sip ya. Dan sebagai narasumber kita nih keluarga Sip ada Ustadz Ali Margozim. Kita sapa dulu keluarga Sip ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah Ustadz, kita dalam pembahasan program Rumahku Syurgaku. Nah kita tahu bahwa pernikahan itu antara dua orang ya Ustadz ya, antara suami dan istri. Nah kali ini di segmen pertama program pertama ini keluarga Sip, kita bakal bahas mengenai bagaimana mengelola ego dalam pernikahan. Nah Ustadz, sebenarnya ego dalam pernikahan ini bentuknya seperti apa nih Ustadz? Ego dalam pernikahan itu berupa seorang suami yang merasa dia yang paling hebat, dia yang menguasai, kemudian segala sesuatu dialah yang paling benar. Sementara istri itu adalah sekunder, jarang diajak untuk berkomunikasi, berdialog. Maka bentuk seperti ini ya bentuk keakuan itu. Merasa aku yang lebih, aku yang paling, aku semuanya aku. Nah ini sesuatu yang tidak baik dalam rumah tangga. Nah sebenarnya Ustadz, seberapa penting sih kita mungkin mengelola ego dalam pernikahan ini Ustadz? Karena juga mungkin terkadang orang juga mengedepankan ego ya Ustadz ya. Iya. Ego itu sebetulnya fitrah ya, bawaan setiap orang. Hanya saja kita harus bisa menempatkan di mana kita harus bersikap. Ya, seorang istri punya ego, seorang suami juga punya ego, dan cara terbijak dalam merawat pernikahan adalah mengendalikan ego ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa Radio Sip FM 105,8. Saya Ali Margozim, penulis beberapa buku ketahanan keluarga, dan yang terakhir itu Perisai Kesetiaan yang diterbitkan oleh Gramedia Group. Bapak Ibu para pendengar setia yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang ego, ini sesuatu yang rumit sebetulnya, tapi juga menarik untuk didalami dan dibahas oleh kita. Banyak kita tanpa kita sadari, tanpa juga kita cari solusinya, sehingga ego ini banyak menghancurkan bahtera rumah tangga yang telah kita bangun bahkan puluhan tahun. Dari riset kecil-kecilan yang telah saya lakukan sejak 2013 ya, pertama kali terbit buku saya yang berjudul Harmonis di Dunia Bersama di Surga, juga diterbitkan oleh Gramedia Group. Di sana kita punya sebuah lembaga Samara Center ketika itu di Semarang. Saya berdomisili ketika itu di Semarang. Ya banyak persoalan yang kita temukan, yang kita terima lalu kita bahas gitu. Baik itu langsung ke kami via phone, kemudian email, kemudian di forum-forum, seminar dan talk show. Jadi dari 100 pernikahan yang bubar, itu 75%-nya penyebab utamanya adalah faktor ego. Bagaimana pasangan ini tidak mampu mendudukkan egonya dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau ego ini kita klasifikasi itu ada 4 ya. Ego, keakuan, menang-menangan gitu, kuat-kuatan gitu. Kan ada seperti itu, pokoknya saya, kamu harus ngikut saya. Bagaimanapun saya yang benar, saya yang paling benar, saya yang tahu semuanya. Ini bagian dari ego.
Jadi otoriternya sangat tinggi dalam rumah tangga. Nah, ini tidak hanya dipelopori oleh suami, tapi juga banyak juga yang diawali oleh dari para istri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus paham tentang ego ini dan kita mengerti bagaimana mendudukkannya agar rumah tangga kita ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan di awal-awal membangun bahtera rumah tangga. Ego ini kalau kita klasifikasi itu ada 4. Yang pertama adalah suami egonya tinggi, istri tinggi. Ini sebetulnya menunggu waktu untuk bubar saja, tidak butuh waktu lama. Ego tinggi, pasangan kedua-duanya tinggi egonya, ini menunggu waktu yang tidak lama untuk bubar. Kayak bom meledak ya Ustadz ya? Iya, sehingga kalau tidak ada proses pembelajaran ya, terus belajar, mencari ilmu, pengetahuan dari sumber-sumber yang valid ya, kitab-kitab pernikahan, kemudian para ustadz, para kiai atau para mentor pernikahan gitu. Nah, ini sangat bahaya sekali. Kemudian yang kedua adalah istri egonya tinggi, suami egonya rendah. Ini lebih berpotensi rumah tangganya lebih berpotensi untuk lebih awet. Nah, kemudian yang ketiga, istri egonya rendah, suami egonya tinggi. Seberapa lama pun bertahan, tetap nanti bubar. Kemudian yang keempat adalah ego istri rendah, suami juga rendah. Inilah yang terbaik yang diharapkan dalam sebuah pernikahan yang samara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kan ada ya, kalau suami egonya tinggi, istri egonya rendah gitu. Jadi dari pengalaman kita, sebetulnya yang paling menentukan dalam rumah tangga itu sosok suami. Kalau suami itu dewasa, kalau suami itu mau belajar untuk lebih baik, maka dialah yang akan mengendalikan bahtera rumah tangganya. Istrinya akan dididik dengan agama yang baik, ya kan? Diajak jauhlah bertemu dengan orang-orang yang keluarganya harmonis gitu. Jadi dialah sebagai sosok guru di dalam rumah tangganya. Tapi kalau udah suami sendiri yang egonya tinggi, tidak mau belajar, itu menunggu waktu saja untuk bubar. Nah, tapi kalau ego suaminya rendah, istrinya setinggi apapun, insya Allah ini akan awet. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengelola ego dalam pernikahan itu ada 4 ya metodenya. Dari pengalaman, dari banyak sumber bacaan yang saya dapatkan, atau juga bisa baca di buku saya Perisai Kesetiaan, bagaimana menjaga kesetiaan. Karena memang keluarga yang ideal itu dibangun atas pondasi cinta, diisi dengan pengabdian, dirawat dengan pengertian, dan dilanggengkan dengan kesetiaan. Nah, di buku itu saya bahas perisai kesetiaan. Bagaimana orang itu tidak selingkuh, bagaimana orang itu tetap bertahan dalam badai pernikahan yang luar biasa. Karena yang namanya pernikahan itu seperti gelombang ya di tengah lautan. Kadang itu gelombangnya kecil gitu ya, sehingga terlihat laut itu tenang. Kadang pula gelombangnya menengah, kadang gelombangnya tinggi, dan ini menakutkan. Nah, ini sangat ditentukan dan kembali kepada pribadi masing-masing. Seberapa kuat dari suami yang pertama. Dalam mengelola ego ini, setidaknya ada 4 tips yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Yang pertama adalah ketika ego ini sudah tidak bisa lagi rasanya dikendalikan, sudah membuat rumah seakan-akan pecah gitu ya. Masalah begitu menumpuk gitu. Suami bilang, kamu jangan atur-atur saya semuanya, saya yang benar, pokoknya ikut saya saja. Otoriternya luar biasa. Betul, suami itu pemimpin, tapi dia tetap ada ruang ya, memberi ruang kepada pasangannya, kepada istrinya untuk wasyawirhum fil amr. Ada diskusi di sana, ada musyawarah,
mendengarkan pendapat dari pasangan, itu dianjurkan di dalam agama kita. Tidak boleh otoriter itu. Jadi kita perlu memahami kembali esensi dari pernikahan itu apa sih? Kenapa sih kita harus menikah gitu kan? Tentu ada tujuannya, tentu ada juga apa sih hakikat dari menikah itu. Hakikat dari menikah itu ibadah. Yang namanya orang ibadah itu, yang pertama contohnya sholat lah. Kalau sholat kita perlu yang namanya khusyuk. Nah, dalam pernikahan kita perlu yang namanya totalitas. Ya, kita perlu fokus. Artinya serius di sana. Tidak bisa setengah hati dalam membangun pernikahan. Dalam mempertahankan pernikahan itu tidak bisa setengah hati, tapi full power. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi ibadah. Yang namanya ibadah itu di samping kita totalitas juga tumaknina, ya kan? Kalau sholat itu ada tumaknina, ada jeda. Kita tuh butuh waktu untuk terus merenung, kemudian mengambil ibroh, pelajaran dari setiap kejadian, lalu memperbaikinya, ya kan? Long life education perlu untuk belajar secara berkelanjutan, secara kontinu. Jadi ibadah tentu niatnya apa? Kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tetes keringat kita ini niatnya dalam rangka mencari ridho Allah. Allah lah yang menilai dan Allah yang akan membalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Kemudian tujuan dari pernikahan. Apa sih tujuan? Tujuan dari pernikahan untuk memenuhi kebutuhan asasi, kebutuhan yang paling asasi dalam diri manusia. Ada seks, ada kasih dan sayang. Kemudian membangun rumah tangga Islami, menciptakan keluarga yang sakinah, melahirkan generasi yang solih dan solihah. Itu tujuan dari pernikahan. Jadi perlu kita renungkan kembali. Ini loh tujuan dari pernikahan. Ini loh hakikat dari pernikahan. Kita perlu ingat itu kembali tatkala ego dari masing-masing kita sudah tidak bisa direndahkan. Kembali ke itu. Kemudian yang kedua adalah perlu dipahami bahwa menikah itu adalah jihad, berjuang. Sebagaimana kita berjuang mencari rezeki yang halal, pernikahan lebih kompleks lagi. Demi memperjuangkan keluarga kita gitu kan, di sana kita harus bekerja mencari rezeki yang halal, ya kan? Jihad lillah billah fillah, berjuang kita karena Allah, di jalan Allah, bersama Allah untuk meraih ridho Allah. Itu niatnya itu. Ini jihad saya. Ketika saya mengalami hal-hal seperti kecelakaan, kemudian sakit, ya kan, dalam membangun rumah tangga yang sakinah ini, maka matinya kita adalah syahid insyaallah. Jadi jihad, yang nama jihad itu lagi-lagi kembali pada sungguh-sungguh ya, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ketika kita bersungguh-sungguh membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah akan terwujud. Insyaallah itu akan kita dapatkan. Kemudian setiap pasangan itu harus memahami bahwa ya, ini dalam rangka jihad tadi, kehadiran kita itu melengkapi. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada. Secantik apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, pasti ada saja kelemahan dan kekurangannya. Begitu pula dari sisi suami, seganteng apapun dia, tetap ada kelemahannya. Atau sejelek apapun dia, tetap ada kelebihannya, tetap ada kebaikan yang ada pada dirinya. Sehingga kita harus melihat dengan adil. Kita itu melihatnya secara proporsional. Ini pasangan saya, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kelebihannya saya syukuri, kekurangannya saya lengkapi, saya tutupi. Maka pendengar yang setia, kita menikah bukan untuk menunjukkan
bahwa kita lebih baik, lebih sempurna, karena nobody's perfect in the world. Tidak ada orang yang sempurna di muka bumi. Kehadiran kita adalah untuk melengkapi. Nah, kemudian kita perlu tahu satu konsep bahwa cara terbaik untuk dicintai adalah dengan mencintai. Itu sebuah prinsip yang perlu kita pahami. Cara terbaik untuk dicintai adalah dengan mencintai. Ketika kita ingin diperlakukan pasangan kita itu seperti yang kita harapkan, seperti kita dihormati, maka langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menghormati dia. Kalau kita ingin diberikan perhatian yang lebih, maka langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memberikan perhatian yang lebih kepada pasangan kita. Makanya konsep cinta itu dalam kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman pertama kali mengirim surat ke Balqis ya, yang ditulis di baris pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya ungkapan cinta, bahwa cinta itu memberi. Dia tidak kenal menerima. Pokoknya memberi dan memberi. Itu cinta. Saat kita memberi, maka sudah pasti kita akan mendapatkan. Jangan berharap mendapatkan tanpa memberi. Awali dulu dengan memberi. Kasih sayang. Kita berikan kasih. Kasih itu memberi. Kita kasih apa yang kita punya, maka kita akan mendapatkan feedbacknya. Jadi cara terindah untuk dicintai adalah dengan mencintai. Jangan berharap untuk dicintai tanpa kita memulai dengan mencintai. Kemudian yang ketiga adalah cara mengelola ego dalam pernikahan. Tingkatkan sabar. Kesabaran. Ilmu tertinggi dalam merawat pernikahan adalah sabar. Tidak ada yang lain. Sabar. Karena kita berhadapan dengan manusia, bukan dengan malaikat atau bidadari. Kita berhadapan dengan manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Maka kita harus menatapnya secara proporsional. Saat dia melakukan kesalahan, maka langkah awal yang perlu kita lakukan adalah dengan memperkuat kesabaran diri kita. Biasanya seorang suami yang dewasa itu selalu menyikapi tingkah, laku, sikap, spontanitas dari istrinya secara sabar. Nah, dan kita pun perlu memahami bahwa karakter perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Karakternya berbeda. Karakter seorang perempuan, dia mudah cemas, mudah khawatir. Karakter seorang laki-laki, dia lebih kokoh, lebih kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya di dalam agama kita, laki-laki itu pemimpin. Seorang pemimpin itu harus beralam luas, berpandangan lapang. Harus tenang, fokus, lalu memberikan solusi. Jadi suami itu kunci dari sebuah awet atau tidaknya rumah tangga. Sebab dia yang akan membina, dia yang akan memelihara, dia juga yang akan menjadikan rumahnya itu seperti taman-taman yang penuh dengan bunga yang berwarna-warni. Jadi sabar. Ini adalah bab tertinggi dalam merawat pernikahan. Bab sabar. Tidak ada yang lain. Kemanapun kita mencari kitab, membacanya, lagi-lagi ujungnya kembali kepada sabar. Itu cara terbaik. Dan saya mengatakan bab tertinggi dalam kitab pernikahan itu bernama bab sabar. Kemudian yang keempat adalah syukur. Selalulah kita meningkatkan rasa syukur kita atas pasangan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menganugerahkan saya seorang suami yang baik, seorang suami yang soleh. Saya menerima dengan ridho, dengan puas apa yang telah Engkau berikan. Mudah-mudahan kami bisa meraih jannah-Mu.
Kan betapa indahnya. Terima kasih ya Allah atas pasangan berupa istri yang solihah, istri yang baik, yang telah melayani saya sekian puluh tahun, begitu kan, belasan tahun, yang telah memberi saya keturunan. Nah, maka itu perlu kita syukuri. Perteballah rasa syukur itu, maka akan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada pasangan kita. Tingkatkan itu. Itu yang pertama. Maka saya katakan, ilmu tertinggi dalam meraih keharmonisan rumah tangga adalah syukur. Tebalkan rasa syukur, ya kan, bangun terus, perbaharui terus rasa syukur kita. Maka semakin lama istri kita, suami kita akan terlihat semakin gagah, semakin cantik, adalah orang yang adalah bagian dari hidup kita, jantung hati kita gitu. Nah, ini tips-tips yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dan terutama kepada saya pribadi dalam menjalani rumah tangga ini. Ego, buanglah ego itu, tak ada gunanya itu ego. Jadilah kita pribadi yang dewasa dalam menyikapi setiap persoalan, permasalahan dalam pernikahan kita. Bahwa kita harus menang, bahwa kita harus berhasil mewujudkan keluarga yang bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Demikian. Oke, Ustaz. Terkadang dalam rumah tangga kita ada pasang dan surut ya Ustaz ya. Apalagi ketika dihadapkan dengan dua orang yang berbeda disatukan dalam pernikahan. Nah, mungkin ada saran nih bagi Ustaz, bagi calon-calon pengantin ya Ustaz ya, yang mau mengarungi bahtera. Apalagi mungkin gak semua orang bisa mengenal pasangannya sebelum menikah gitu Ustaz. Iya. Kalau saya pribadi lebih cenderung ya, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam agama kita, apa yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Uswah dan qudwah kita dalam berumah tangga, contoh terbaik bagi kita dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, penonton yang saya hormati, pendengar setia yang saya cintai. Jadi bagi kalian yang tengah mencari siapa nih ya calon-calon pasangan yang cocok nih buat saya gitu. Nah, saya lebih cenderung untuk menganjurkan berta'aruf ya. Ta'aruf artinya kita mulai dengan cara-cara yang benar, dengan proses-proses yang benar, dengan tidak memulai dengan cara-cara seperti berpacaran. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang perlu kita pahami adalah setiap orang menginginkan keturunan yang soleh dan solihah. Anak yang soleh itu berawal dari pemilihan pasangan yang solihah. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita tuh anak-anak yang soleh solihah, maka dari sekarang pilihlah calon-calon istri atau calon-calon suami yang solih. Ya, kalau suami tentu solih ya, kalau istri solihah. Kenapa demikian? Dalam penelitian, ini satu penelitian dulu kita ya, menyebutkan bahwa seorang ibu itu menurunkan secara genetik kepada anaknya mulai dari penyakit, ya kan, sisi kesehatan gitu, kecerdasan 75% kepada anaknya. Artinya pengaruh seorang ibu itu sangat tinggi. Kalau di Jawa ada namanya bobot, bibit, bebet ya. Kita harus paham itu. Bobotnya berarti secara fisik ya. Silakanlah kalau dilihat bagaimana yang kita suka kan. Kemudian bibit ya. Bibit itu artinya kita lihat juga dia itu dari keturunan seperti apa, gitu kan. Keturunannya seperti apa. Kemudian bebetnya bagaimana gitu. Pendidikannya ya kan. Akhlaknya, pendidikan agama dan segala macam itu harus kita lihat, harus dipertimbangkan matang-matang. Karena begini, tidak perlu terburu-buru dalam mengawali rumah tangga, karena khawatir nanti itu terburu-buru juga untuk mengakhiri. Menikah itu kalau bisa itu hanya diakhiri oleh kematian,
makanya namanya pisah mati ya. Nah, jangan sampai kita merepotkan para tenaga para hakim pengadilan agama untuk mengurus perceraian kita. Menikah itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Maka pilihlah yang bagus. Nah, di dalam agama kita itu sudah ada panduannya. Kata Nabi di mana? Fazfarta bidzatiddin taribat syadaka. Ini parameter pertama, prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar kalau kita ingin beruntung. Tapi kalau kita hanya main-main dalam berkeluarga atau coba-coba dulu, trial and error, ya silakan, tapi yang rugi kita juga. Kita habiskan waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Atau nanti keturunan yang dihasilkan atau kebahagiaan yang kita dapatkan tidak seperti yang kita harapkan. Maka fazfarta bidzatiddin, pilihlah yang agamanya yang paling bagus, yang akhlaknya yang bagus, kesolehannya itu yang penting. Itu dulu, lihat bagaimana pengamalan agamanya, ya kan, pengamalannya. Kemudian ya kita lihat mungkin dari riwayat pendidikannya, ya kan, kita lihat pergaulannya bagaimana gitu, bagaimana dengan ibadahnya, sehingga memang butuh waktu yang panjang. Sehingga butuh yang namanya tadi ta'aruf. Karena ta'aruf itu ada ustadz atau guru yang memang sudah mengenalnya belasan tahun bahkan puluhan tahun, bahwa sosok ini cocok untuk kamu, ini cocok untuk kamu. Jadi ada mediatornya ya Ustadz ya? Dua orang guru yang bertemu dan nanti itu menjodohkan murid-muridnya. Nah, ini indahnya konsep ta'aruf itu. Artinya mereka tuh sudah paham kualitas ini begini, kualitas ini begini, kelebihannya, kekurangannya, lalu bertemulah mereka. Nah, seperti itu yang terjadi. Kalau halnya kita ketemu cuma di jalan, di mall, terus tertarik secara fisik, kan pandangan pertama begitu menggoda. Oke lah. Tapi kalau mau kita selamat, kita beruntung, carilah yang agamanya paling bagus. Kemudian terakhir ini penting. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, menikahlah dengan orang yang agamanya bagus. Kalau dia cinta, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tidak cinta, dia tidak akan mencaci dan menghinamu. Nah, ini yang paling penting. Bayangkan kalau pasangan kita tuh mencaci kita, menghina kita, betapa sakitnya itu. Kalau orang lain yang menghina kita mah biasa. Siapa lu, siapa gue aja kan, terserah lah. Tapi kalau yang ini, belahan hati kita sendiri yang menghina dan mencaci, Masya Allah, kiamat hari rasanya. Nah, ini penting. Makanya ini ada sebuah penelitian, tapi penelitian ini perlu di-upgrade lagi. Kenapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalau di hasil survei itu, mayoritas yang duluan meninggal itu para suami. Diawali dengan penyakit stroke biasanya. Banyak sekali. Kenapa hal itu terjadi? Ya kan? Ternyata salah satunya adalah memang faktor tadi, ya kan, faktor ketidakpasan dalam memilih pasangan. Itulah kira-kira. Ini kalau kita buka lagi lebih banyak lagi nih, kisah-kisahnya juga banyak gitu ya. Oke, kayaknya menarik pembahasannya Ustadz ya. Nanti mungkin ada yang Korgesif yang ingin bertanya atau nelfon nih, Korgesif bisa di via telepon atau WA di 0823 87555793 di udah ada yang masuk nih ternyata. Kita angkat dulu ya Ustadz ya. Ya. Halo, dengan Radio Sip FM, dengan siapa di mana? Halo? Halo. Ya, dengan Radio Sip FM, dengan siapa di mana? Hamba Allah dari Hamba Allah di Andalas, Bu. Oke. Mau bertanya apa nih, Bu, seputar masalah pernikahan? Iya. Ustadz, ini kan sebenarnya mau ini aja sih, minta solusi atau sharing lah ya mungkin ya. Kan juga saya juga punya teman-teman nih dengan cerita ataupun bisa dibilang curhatan dari teman-teman juga sih gitu. Apa ya, mungkin mereka pasangan baru kali ya, terus pernah cerita begini, katanya lagi berantem, terus ketika berantem ada masalah, si
istrinya diem nih gitu kan, karena kalau ngomong takutnya air mata mengalir katanya gitu kan. Terus ketika istri diam, suaminya juga diam gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat ya Ustaz, kita nggak pengen ya ada masalah di dalam kehidupan berumah tangga gitu kan. Kalau bisa sih yang harmonis aja gitu, yang mulus-mulus gitu kan. Terus ketika itu ada masalah, harusnya kan kalau ada orang bilang jangan tidur dulu sebelum masalahnya selesai gitu kan. Nah, yang teman saya ini ceritanya begitu, dia masih berantem, terus dia diam-diaman sampai pagi pun masih gak enakan hati gitu. Padahal si istri ini katanya pengen dibujuk duluan gitu kan. Kalau perempuan kan sukanya dibujuk dulu deh gitu. Kan kebanyakan kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya masalah-masalah simpel-simpel aja, cuman agak dibesar-besarkan karena saling diam-diam terus jadi orang aja gitu jadinya gitu. Nah, seharusnya kayak kita seperti ini, harusnya sikap kita seperti apa sih Ustaz gitu dalam menyelesaikan masalah seperti ini gitu kan. Kebanyakan kayak gitu, saling diam, ternyata nanti masalahnya makin besar karena diam-diaman tadi gitu. Nah, ini mohon pencerahannya Ustaz agar gak ada lagi deh yang kayak gini gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pendengar Radio Sip FM. Nah, gimana tuh Ustaz? Diam-diaman antara suami istri padahal lagi ada masalah. Iya. Saudari pendengar yang setia, masalah adalah bumbu pernikahan. Memang menikah itu kalau datar saja tidak ada masalah, itu juga kita tidak bisa menikmati tingkat kenikmatan yang luar biasa. Karena saya secara pribadi dan banyak juga dari mereka-mereka yang konsul kelewat saya, justru dengan adanya sebuah permasalahan lalu disikapi dengan dewasa dan arif, ya bijak gitu, justru semakin menambah tingkat keharmonisan, semakin meningkatkan rasa kasih dan sayang, kepedulian, perhatian. Karena itu juga bisa bagian dari sunnatullah untuk lebih mengetahui siapa sih suami saya, istri saya ini, karakternya seperti apa, sehingga kita semakin mendalam, semakin menguasai hingga ke dasarnya, ke dasar dari lubuk itu ya. Nah, kita tahu, oh begini ternyata pasangan saya. Itu butuh waktu. Tidak bisa hanya dalam waktu sebulan, setahun, 2 tahun. Nah, masalah itulah yang membuat kita semakin memahami siapa pasangan kita. Saya selalu menyampaikan ya, sebesar apapun persoalan, kembali kepada kedewasaan kita. Kalau kita dewasa, masalah besar jadi kecil, masalah kecil bukan masalah, gitu, bukan masalah. Seringkali ketika kita bisa menyikapi dengan bijak itu, justru habis bertengkar itu malah tersenyum manis gitu ya kan, kembali lagi seperti semula, bahkan lebih erat lagi gitu. Sekiranya itu yang saya rasakan, dan mereka-mereka yang mengikuti dari seminar-seminar saya merasakan seperti itu. Gimana sih caranya? Lagi-lagi saya sampaikan, ini yang pertama faktor ego, keakuan. Si suami merasa saya nggak salah kok, saya ini benar. Kamu aja yang goblok, kamu aja yang merasa ini segala macam. Itu lagi-lagi itu keakuan ini harus diturunkan, tidak dibuang tapi diturunkan, ya kan? Maka membuka dirilah, mungkin bisa diawali dengan laki-laki, suami, dan ini yang paling bijak menurut saya, kalau suami yang membuka diri dengan meminta maaf, sekalipun suami itu tidak salah, maka lebih bijak lagi kalau dia mengawali dengan minta maaf. Nah, karena seringkali kita temukan dengan kita meminta maaf dulu, si suami meminta maaf ke istri, habis itu justru istrinya yang minta maaf berkali-kali, karena dia jadi sadar, oh ya Allah, ternyata saya yang salah gitu. Ternyata saya yang keliru, ya Allah. Akhirnya semakin sayang dia ya, pasangan itu semakin baik, semakin harmonis. Pertama, membuka diri.
Kemudian yang kedua, pernah nggak sih ketika bertengkar hebat, ajak pasangan kita, yuk istighfar dulu yuk, ambil wudhu, ya kan? Kan sunnah dari Nabi ketika amarah itu lagi meletup-letup, kata Nabi, bagaimana kalau kita lagi berdiri, maka duduklah. Kalau lagi duduk, maka berbaringlah. Nggak juga bisa selesai, ambillah wudhu, habis itu istighfar bersama-sama. Nah, jangan pernah mendiamkan masalah. Masalah yang diam itu tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Berpotensi untuk semakin membesar. Nah, ini perlu untuk dipahamkan bagi pasangan muda terutama. Dan ini juga pentingnya sih ya agama, pemahaman agama yang bagus. Makanya teruslah belajar. Dan satu-satunya perisai dalam bersikap yang dewasa, yang bijak itu adalah kembali kepada tuntunan agama. Bagaimana agama menuntun, kita baca lagi, baca bukunya, dengan itu kita tahu esensi pernikahan. Ini hakikat menikah. Menikah itu ibadah, menikah itu jihad, menikah itu harus diperjuangkan. Nggak bisa, kalau mau bahagia itu nggak bisa datang dengan sendirinya. Nggak bisa seperti hujan yang turun aja, itu nggak bisa, gitu kan. Kita harus berjuang. Bagaimana keluarga kita tuh bahagia. Agar bahagia, bagaimana caranya? Ketahui kelebihan dari kita dan pasangan kita. Itu yang satu. Terus yang kedua, kita perlu berdiskusi, mulai dari menata secara rumah kita tata gitu kan. Dari sisi penampilan, contohnya istri itu suka kita pakai pakaian warnanya apa gitu kan. Kalau potong rambutnya seperti apa gitu. Nah, kalau istri saya suka saya berjenggot tapi nggak panjang contohnya gitu kan. Katanya kalau saya berjenggot lebih ganteng, itu contoh. Istri juga begitu, perlu bertanya ke suami. Suami itu senangnya kalau penampilannya, pakaiannya seperti apa, makanannya bagaimana gitu kan. Apa makanan yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Kemudian kalau lagi ada masalah, suami itu pengennya seperti apa, perlulah berdiskusi seperti itu dengan pasangan kita. Saya kira itu jawabannya. Untuk pasangan muda, perkuatlah agamanya, banyak belajar, teruslah belajar. Dengan demikian kita akan bisa membuka diri. Nah, Ustadz, apa kesimpulan dari bagaimana mengelola ego dalam pernikahan ini, Korgas? Baik, terima kasih Kak. Para pendengar Radio SIP FM yang saya hormati, jadi kita perlu kembali memahami esensi dari pernikahan, bahwa yang pertama, menikah itu adalah ibadah. Orang sedang beribadah tentu akan menjaga diri yang pertama dari amarah, dari ego, emosi yang membludak, dari kemarahan, kebencian, dan segala macam. Orang yang tengah beribadah akan senantiasa khusyuk, totalitas, kemudian fokus, serius, ya kan? Sebetul-betul dengan penuh kesungguhan, manjada wajada, bersungguh-sungguh. Ini adalah jihad bagi pasangan, bagi suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, kepada pasangan, baik istri, berbuat ma'ruflah kepada suami. Suami, berlaku ma'ruflah kepada istri. Mulai dari sikap kita, gitu kan? Bagaimana kita memperlakukan dia, bagaimana kita mempersepsikan dia. Dia itu di benak kita itu istri kita atau pelayan kita. Itu perlu dipahami. Dia itu pasangan kita atau hanya sebagai pelengkap saja bagi kita. Dia itu adalah sahabat kita untuk ke surganya atau hanya sekedar pemuas birahi atau bersenang-senang saja. Ini kembali kepada kita. Sehingga pendengar yang setia, perlulah kita
memperbaiki rumah tangga, membangun keluarga yang harmonis itu berawal dari diri kita. Diri kita itu diawali dari mindset kita. Bagaimana pasangan kita itu dalam pandangan kita. Di dalam agama kita, pasangan kita adalah sahabat kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sebagai kesimpulan pada siang yang berbahagia ini. Hidup itu untuk bahagia, bukan untuk menderita. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz ya atas waktunya di Radio Sip FM nih Ustadz ya. Siap. Oke, tetap selalu jaga kesehatan Ustadz supaya bisa ngisi lagi di minggu depannya Amin, Ustadz. ya Rabbal Alamin. Amin.